Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arini Setiawan. Di sini kita masuk pada bab 11 yaitu create, view, and edit file. Apa saja sih materinya? Materinya ada stdin, stdout, stdr, kemudian pengenalan PIM, kemudian konfigurasi boot order, dan lain-lain. Kita langsung saja masuk ke materi pertama yaitu stdin, stdout, dan stdr. Apa sih stdin, stdout, stdr itu? Jadi, stdin itu merupakan singkatan dari standar input. Jadi, sesuatu yang kita inputkan ke dalam Linux kita. Lalu terdapat juga stdout dan stdr. Jadi ketika kita masukkan input atau komen, dia pasti menampilkan stdout atau stdr. Pasti keduanya akan ada. Jadi stdout itu merupakan standar output. Ini merupakan output yang diberikan oleh Linux yang mana jika kita memasukkan perintah, maka dia akan menampilkan sesuatu. Contohnya ketika kita mengetikkan perintah ls, maka akan diproses lalu output yang diberikan adalah isi file dari sebuah directory. Dan kalau stdr itu merupakan standar error. Langsung saja kita ke prakteknya, ke Debian, kemudian terminal ya. Nah, kita coba ls. ls ini merupakan input dan ini merupakan output. Ini ls ini merupakan stdin dan yang desktop dir b dir itu adalah stdout. Dan contoh saya membuat file ya dengan perintah touch. Di sini namanya task.txt. Enter. Dan saya ingin coba cd task.txt. Nah, ini merupakan stdr, maka dia akan menampilkan error karena task bukanlah directory. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana caranya kita bisa menyimpan output kita pada suatu file. Jadi contohnya seperti ini, saya ls, maka akan langsung menampilkan outputnya. Kita bisa membuat output ini akan disimpan di dalam file. Jadi contohnya seperti ini, saya ketikkan ls, kemudian tanda lebih dari, kemudian show.txt, lalu enter. Nah, yang mana ini perintah dari yang saya ketikkan barusan, menandakan bahwa saya memberikan input ls, maka outputnya simpan di show.txt. Walaupun show.txt-nya belum saya buat, saya coba lihat. Ini terbuat otomatis ya, karena saya tadi memberikan input ls yang mana dia akan memperlihatkan isi dari directory home ini, tetapi tidak. Namun output dari directory home ini, output yang memberikan tampilan seperti ini, itu dia akan ditampilkan di show.txt. Sekarang kita bisa lihat dengan cat show.txt. Enter. Cat ini merupakan perintah yang digunakan untuk melihat dari isi file dan terdapat outputnya ya. Contoh di sini saya akan membuat directory dengan mkdir test 12. Kemudian enter. Lalu membuat file di dalamnya dengan touch test 12 /isi test.txt. Enter. Ketika saya ls test 12, maka dia akan menampilkan file isi tes yang baru saya buat. Nah, ini ya. Saya bisa membuat output tersebut muncul, namun saya akan menyimpannya pada file seperti yang kita lakukan sebelumnya. Saya akan ls test 12 /lebih dari show.txt. Kemudian enter. Nah, ini saya ingin melihat isi dari test 12 yang mana output tersebut tidak akan muncul secara langsung. Output tersebut akan ada pada show.txt. Lalu kita lihat pada show.txt dengan cat show.txt. Enter. Oke, outputnya tersimpan dalam show.txt. Nah, kenapa output sebelumnya hilang? Yang ini,
seperti ini, yang desktop, DI, yang seperti itu ya. Karena kita menggunakan satu tanda lebih darinya itu satu. Jadi agar output yang sebelumnya tidak hilang, kita bisa menggunakan tanda lebih darinya menjadi dua. Seperti ini nih. Nah, seperti itu ya. Jadi contoh saya ls lebih dari show txt. Lalu get show.txt. Maka yang isi tes outputnya akan hilang. Saya akan mencoba menggunakan tanda lebih darinya menjadi dua ya. ls tes 14 slash tanda lebih dua kali, kemudian show.txt dan enter. Lalu get show.txt, enter. Maka yang atasnya tidak akan hilang dan outputnya yang sekarang dia akan tertampil yang isi tes.txt. Nah, kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu pengenalan Vim. Jadi, apa itu Vim? Vim merupakan software yang digunakan untuk mengedit atau memodifikasi file pada Linux. Dengan Vim inilah kita bisa melakukan pengeditan atau pengisian teks pada file yang sudah kita buat. Langsung saja. Di sini saya coba ketikkan V, kemudian tab, dia akan memunculkan view viewers vim.tiny. Di sini terdapat v. V ini sama saja seperti Vim, cuman merupakan model pembaruan dari V. Jadi bisa dibilang V itu merupakan model jadulnya dari Vim. Dan Vim adalah model atau versi yang baru. Di sini kita bisa menginstal dulu Vimnya dengan perintah apt-get, kemudian install Vim. Di sini tidak bisa karena kita tidak memiliki hak ataupun akses untuk menginstal sesuatu di mode user. Kita harus masuk ke dalam root terlebih dahulu. Lalu apt-get install Vim. Enter. Nah, di sini kita konfirmasi yes saja. Di sini dia meminta kita untuk memasukkan drive. Saya minimize. Ini. Nah, kita harus masukkan file pada lambang kaset ini. Karena ini mati, kita harus mengaktifkannya dengan klik kanan, kemudian pilih show atau file yang kita gunakan untuk menginstal Debian server ini. Di sini saya menggunakan Debian, full screen lagi, lalu bisa di enter saja, maka dia akan melanjutkan proses instalasinya. Tunggu, kita lihat dengan tit, enter, lalu kita pilih. Maka sudah muncul Vim ya di sini, yang mana ini akan kita gunakan untuk memodifikasi sebuah file. Nah, kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi boot order, yang mana kita sempat menginstal Vim pada Debian server kita. Ini saya coba start dulu ya. Jadi ketika teman-teman setelah melakukan instalasi Vim dan mematikan atau meng-shutdown Debian server, maka ketika di running lagi dia akan menampilkan tampilan seperti ini ya. Seolah-olah dia meminta penginstalan ulang. Ini dikarenakan kita sebelumnya memilih DVD atau CD untuk menginstal Vim, karena seluruh proses instalasi Vim itu berada pada DVD yang sudah kita pilih sebelumnya. Saya matikan dulu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, itu bukan berarti Debian teman-teman itu hilang. Jadi teman-teman bisa dengan pergi ke setting di Debian servernya, kemudian sistem. Nah, di sini ada floppy optical hard disk. Di sini yang paling atas itu floppy ya. Lalu di sini kita pencet hard disk. Kita naikkan ke yang paling atas, hard disk, kemudian optical kedua. Nah, gini. Lalu oke. Lalu start lagi. Nah, jadi tampilannya sudah beda, sudah seperti kita merunning bukan ketika melakukan instalasi Debian. Nah, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu edit file dengan Vim. Kita akan coba untuk mengkonfigurasi ataupun mengisi sebuah file .txt dengan Vim. Langsung saja, di sini saya ls,
maka terdapat file task.txt yang akan kita gunakan untuk mempraktekkan Vim. Di sini saya coba melihat isi dari task.txt, apakah ada satu kata ataupun huruf. Oke, masih kosong ya. Kita akan coba di task.txt ini terdapat beberapa kata-kata. Contoh di saya menggunakan perintah vim task.txt. Kemudian enter, yang artinya saya ingin mengedit task.txt ini menggunakan software Vim. Nah, di sini kita belum bisa melakukan apa-apa. Untuk bisa mengetik pada kolom ini, maka kita harus masuk ke mode insert dengan mengetikkan tombol I atau huruf I. Oke, sekarang kita masuk ke mode insert yang mana kita sudah bisa melakukan tambahan kata atau huruf di sini. Kita ini halo 1, kemudian enter, halo 2, enter, kemudian halo 3. Nah, untuk save atau keluar dari Vim ini, itu teman-teman harus keluar dari mode insert dulu. Caranya bisa menggunakan tombol escape di paling pojok. Ini sudah keluar, sekarang kita bisa melakukan save dan quit dengan cara titik 2, kemudian W itu artinya wait atau save, lalu Q artinya quit, lalu enter, keluar dari Vim-nya. Sekarang kita lihat pada task.txt apakah terdapat halo 1 sampai halo 3 yang sudah kita buat dengan perintah get task.txt. Enter. Oke, sudah ya. Nah, bagaimana kasusnya jika teman-teman sudah melakukan pengubahan file namun teman-teman tidak ingin meng-save-nya? Kita coba lagi dengan vim task.txt. Lalu di sini teman-teman masuk dulu ke insert halo 4. Di sini saya keluar dari mode insert dengan XC, kemudian titik 2 Q. Karena kalau W itu meng-save, kalau Q itu dia hanya keluar. Enter. Nah, di sini terdapat error yang ini no word since last change. Yang itu harus ada tanda serunya. Dia meminta kita untuk menambahkan tanda seru. Jadi titik 2, kemudian Q, kemudian tanda seru. Nah, enter. Kita keluar, lalu kita lihat get task.txt. Nah, dan halo 4-nya tidak tersave ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi perintah more and less. Langsung saja kita ke CLI-nya. Di sini saya ingin melihat isi dari file yang bernama boot.log, yang mana file tersebut berada di var dan directory log. Get var log boot log, yang mana berarti boot.log ini berada di directory log dan log berada di directory var. Enter. Dan di sini permissionnya Dina ya. Tidak diizinkan karena saya masih menggunakan user. Kita harus masuk ke root dulu dan buka filenya. Nah, jika kita menggunakan cat, dia akan menampilkan keseluruhannya secara langsung dari atas sampai akhir. Bagaimana jika kita ingin melihat tampilan awal, sedangkan ketika kita cat, dia akan menampilkan bagian akhirnya secara langsung. Teman-teman bisa menggunakan perintah more. Saya ganti saja ini. Nah, dia akan menampilkan halaman pertamanya atau output yang paling atas. Jika teman-teman ingin melihat tampilan lainnya atau output sebelumnya, itu bisa dengan spasi atau ke atas ke bawah ya, ke atas ke bawah seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan dua cara, yaitu enter atau spasi. Apa bedanya? Jika menggunakan spasi, dia langsung menampilkan satu halaman, namun jika menggunakan enter, dia akan menampilkan output baru satu baris saja. Kita coba enter. Nah, ini satu baris saja ya. Kita spasi. Nah, ini ada tis kita. Ini satu halaman yang menggunakan spasi. Jika enter, ini hanya satu baris saja. Nah, ini jika menggunakan more. Namun di sini ada cara yang kedua. Kalau misalkan harus sampai 100% baru selesai, itu teman-teman bisa menggunakan quit. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan less.
menggunakan less. Nah, dia sama sih kayak more, ini bisa di enter dan juga spasi. Kita coba enter. Kalau enter dia cuma satu baris, dan kalau spasi dia satu halaman seperti ini. Ini di spasi ya. Kalau di enter ini cuma satu baris saja. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu perintah head and tail. Head merupakan perintah yang digunakan untuk melihat sisi awal dan dari output, dan tail itu digunakan untuk melihat sisi akhir dari output. Langsung saja, jika kita menggunakan cat, maka dia akan menampilkan akhirannya seperti ini ya. Namun jika kita menggunakan more, maka pada awal outputnya dia akan menampilkan sisi awalnya. Saya quit. Dan kita akan coba menggunakan head and tail. Jika head, dia akan menampilkan sisi awal dari output saja. Kita coba. Nah, kita tidak bisa melihat kelanjutannya, dan dia menampilkan 10 baris ya. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, di sini 10. Juga dengan tail, yang mana tail digunakan untuk melihat sisi akhir, yang mana ini merupakan output awal dari bootload ya. Jika kita menggunakan tail, kita coba clear dulu ya. Itu kita menggunakan tail. Maka dia akan menampilkan sisi akhir dari outputnya. Jadi ini merupakan ekornya atau tail dari bootload. Nah, kita juga bisa menentukan berapa baris output yang kita inginkan ya. Kita clear method. Contoh di sini saya ingin output dari bootload itu hanya 5 baris saja. Berarti saya bisa menggunakan head, pakai head, min, and. Di sini saya ingin 5 baris saja ya. Kita, berarti saya ingin melihat sisi awal dari bootload 5 baris saja. Nah, di sini kita hitung. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini memberikan 5 output pada bagian awal. Saya coba tile ya. Bentar. Tile. Kemudian di sini saya ingin 7. Nah, maka pastinya dia akan memberikan outputnya 7 baris. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini memberikan 7 baris di bagian akhir ya teman-teman. Mungkin untuk bab 11 ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.